Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan kesempatan, memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Dan nikmat yang terbesar salah satunya adalah nikmat iman, Islam, dan juga hidayah yang Allah berikan kepada kita dan juga keluarga. Alhamdulillah. Semoga nikmat ini terus melekat kepada kita sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Juga beribu-ribu nikmat yang lainnya yang disadari atau tidak, dan Allah berikan kita keringanan, kemampuan untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kami sampaikan kepada suri tauladan kita, qudwatuna wa uswatuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau dan diakui sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita berada sekarang la'alla shawab, jika tidak keliru kita sudah berada di akhir bulan Rabiul Awal. Berarti di minggu depan insya Allah berlanjut lagi di bulan Rabiul Tsani, atau kalau bahasa Jawanya Ba'dal Mulud. Begitu cepat bulan ini waktu itu bergulir. Tiba-tiba Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani sudah bertemu lagi dengan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Begitulah waktu. Illam taqtauha qata'atka. Al-waktu illam taqtauha qata'atka. Waktu itu seperti, kalau kita tidak bisa memotongnya, maka kita akan dipotong oleh waktu tersebut. Jadi tidak ada hal yang bisa kita lakukan selain memanfaatkan waktu tersebut di jalan Allah dan juga untuk kebaikan. Sebelum kita lanjut ke
hal yang lebih jauh, yaitu membahas beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, alangkah lebih baiknya kita membaca surat Al-Fatihah, berharap di dalam Al-Fatihah tersebut, di dalam Bismillah tersebut Allah karuniakan keberkahan. Ma huwal barakah? Al-barakatu ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Yang mungkin kita datang ke sini hanya biasa-biasa saja, karena ada keberkahan tersebut ilmunya menempel, melekat, ingat sampai waktu yang lama. Dan juga berharap juga ada manfaat dari ilmu yang disampaikan, khususnya untuk diri Ustadz sendiri ataupun untuk kita semuanya. Al-hadiniyah walikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sekarang masih di bab Al-Aniyah, yang mana di minggu kemarin, mohon maaf di pertemuan sebelumnya, di 2 minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan satu hadis yang berkaitan dengan bejana atau wadah, piring, gelas, dan lain sebagainya. Yang mana di hadis pertama akan saya ulang secara singkat. An Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhuma. Dari Hudzaifah Ibnul Yamani, anak laki-lakinya Bapak Yaman, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridho kepada mereka berdua, yaitu Hudzaifah dan juga ayahnya. Qala, berkata Hudzaifah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaihi. Yang mana maksud dari hadis ini adalah larangan untuk kita semuanya, seorang muslim, seorang pengikut Nabi Muhammad SAW, untuk tidak makan, untuk tidak minum dengan piring atau gelas berbahan perak atau emas. La tashrabu, janganlah kalian minum. Di sini pakai domirnya wawul jamaah. La tashrabu fi aniyati, di bejana, di wadah az-zahabi wal fiddah, yaitu bejana yang emas dan juga perak. Entah emasnya ini seluruhnya, bejana tersebut kita sebut aja piring atau gelas, seluruhnya emas, atau sebagiannya terbuat dari emas atau perak. Wala ta'kulu fi sihabi wala ta'kulu fi sihafihima, dan juga jangan makan dan minum dari tempat tersebut. Larangan makan, larangan minum. Lantas kenapa Rasulullah melarang kita untuk tidak makan dan minum di dalam piring atau wadah emas dan juga perak? Karena fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya itu untuk mereka. Mereka ini kembali kepada orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, di dunia ini memang surganya bagi mereka orang-orang yang tidak beriman. Allah sengaja berikan mereka dunia, Allah sengaja berikan kecukupan, padahal di sekitar mereka ada hidayah, tapi ada yang enggan menerimanya. Inilah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Jangankan kita yang muslim, yang non-muslim aja Allah kasih. Sama, dikasih hidup, dikasih nafas, kasih kesempatan bergerak, dikasih motivasi, dikasih semangat bekerja, dikasih akal untuk berstrategi satu sama lain. Yang jelas strateginya dalam hal-hal yang kebaikan. Dikasih semuanya sama Allah, mereka berusaha, mereka dapat. Mereka bekerja, mereka mendapatkan upah. Seperti itulah. Tapi sifatnya Ar-Rahman itu terbatas. Hanya di dunia. Di minggu kemarin juga sudah saya sampaikan. Tapi kalau Ar-Rahim yang penyayang, ini berlaku untuk kita orang Islam dan orang mukmin. Yang mana kebaikannya itu tidak hanya di
dunia, tapi juga akan kita dapati di akhirat. Seperti itu. Jadi sangat bangga harusnya kita, senang. Mulia sekali kita itu menjadi seorang muslim. Allah kasih di dunia, Allah kasih di akhirat. Tinggal keyakinan kita harus kuat kepada Allah. Ketemu, yakin bahwasanya semua akan Allah kembalikan, Allah akan berikan kepada kita di akhirat juga. Setelah itu di sini dijelaskan fa innaha lahum fid dunya. Ini untuk mereka di akhirat. Terus nggak serta-merta kita tidak dapat, Pak. Dapat. Kata Rasul gimana selanjutnya? Walakum fil akhirah. Gak usah khawatir. Giliranmu, bagianmu nanti makan minumnya nanti dengan piring emas di akhirat. Ini adalah kemuliaan buat kita semuanya. Secara hadis sudah dijelaskan Rasul, di dunia jangan dulu. Hargai orang-orang yang sedang berusaha dengan kita, kepada kita. Kalau Allah berikan kita kemampuan, rezeki, harta tahta tinggi, di samping kita ada orang yang mohon maaf tidak seberuntung kita, inilah maksudnya. Ada 3 hal yang minggu kemarin sudah saya sampaikan. 3 sebab itu. Yang pertama adalah semua ulama sepakat bahwasanya haram. Tapi berbeda pendapat sebabnya kenapa diharamin. Yang pertama mengatakan bahwasanya kalau kita makan dan minum dengan piring emas dan perak itu terkesan sombong. Terkesan sombong dan menyakiti orang-orang yang miskin atau kurang. Wong orang sebelah kita aja nggak mampu, mau nyari makannya aja susah, kok kita makan pakai wadah yang mewah. Kalau orang-orang sekarangnya itu flexing, show off, pamer gitu Pak. Ternyata di zaman dulu juga ada nih dengan hadis ini. Mereka belum punya yang namanya Patek Philips, Richard Mille atau mobil-mobil mewah sebagainya. Tapi gayanya pakai emas, piring. Ya kan show off berarti. Terus yang pertama adalah ilatnya ini adalah kesombongan dan menyakiti orang sekitarnya. Kalau misalnya kita punya piring emas, kenapa enggak kita cairkan, kita jadikan uang, kita distribusikan untuk ekonomi atau ngasih makan orang yang sekitarnya. Kebayang 1 gram emas saja sekarang anggaplah 1 juta ya Pak ya. Kalau piring itu kira-kira berapa gram emas Pak? Kalau 10 gram itu kan kayaknya lebih ya Pak ya. Beratnya itu kan lebih. Atau seminimal-minimalnya ada campuran 1 gram emas saja. Berarti piringnya mahal kan? Nah, inilah agar kita sebagai manusia terhindar dari sifat sombong. Karena kesombongan hanyalah milik Allah. Dan juga yang kedua ada yang berpendapat bahwasannya ilatnya, sebabnya adalah untuk tarbawi akhlaki. Karena Islam menjaga seorang muslim dari keruntuhan moral dan bermegah-megahan yang akan merusak. Ayatnya juga sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan akan melalaikanmu hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke liang lahat. Terjawab kita kalau baca sejarah-sejarah runtuhnya kerajaan-kerajaan besar, entah itu kerajaan Islam ataupun tidak Islam, salah satunya adalah karena gaya hidup yang tidak sesuai. Gaya hidup yang karena sudah terlahir dari piring emas ya udah enak aja. Akhirnya mau ibadah nanti aja toh masih bisa makan. Kalau sakit ada dokter. Berbeda Pak kalau kita ada tekanan entah ekonomi, entah keadaan, pasti kalau kita nggak punya apa-apa di situ akan teringat di otak kita ad-du'a usilatul mukminin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Iya, nggak punya harta, tiba-tiba ada musibah, sakit, pasti dia akan meminta kepada siapa lagi kecuali selain kepada Allah. Pasti akan memintanya kepada Allah. Tapi kalau semua udah tercukupi, biasanya akan berleha-leha. Adapun yang terakhir berpendapat bahwasanya haramnya itu karena ini akan menghambat ekonomi umat muslim ketika emas ini yang harusnya menjadi alat tukar digunakan didistribusikan untuk ekonomi rakyat malah digunakan untuk
alat makan atau untuk perabotan, pasti nanti ekonominya akan mandek, tidak mengalir dan juga tidak didistribusikan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah 3 alasan yang mana ulama berbeda pendapat mengenai sebab alasan diharamkannya makan dan minum menggunakan piring emas dan juga bejana emas ataupun perak. Adapun di hadis selanjutnya yaitu hadis kedua di babul aniyah. Kalau dari hadis pertama itu hadis ke-15. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini disampaikan dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Semoga Allah ridho kepada beliau. Qalat, berkata Bunda Ummu Salamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Muttafaqun alaihi. Maksud dari hadis ini adalah disampaikan oleh Ibunda Ummu Salamah, hiya ummul mukminin zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman, salah satu istri Nabi. Ismuha Hindun bintu Abi Umayyah. Kanat tahta Abi Salamah ibnu Abdul As'ad hajarat ilal ardil Habasyah. Beliau adalah namanya Hindun binti Abi Umayyah. Hajarat, hijrah waktu itu ke Habasyah, ke Ethiopia bersama zaujiha, yaitu bersama suaminya. Sudah menikah, sudah punya suami, terus beliau sempat hijrah ke Habasyah. Habasyah itu negara sekarang disebutnya Ethiopia, Pak. Terus ada juga itu sahabat Nabi Wahsy. Saya kalau ingat Ethiopia itu Wahsy. Wahsy ini sahabat, bukan sahabat. Beliau ini seorang budak, orang kulit hitam. Ceritanya ini kental dengan perang Uhud. Wahsy budaknya salah satu kaum kafir Quraisy, seorang perempuan bangsawan, istrinya Abu Lahab, la'ala sawab. Terus diminta ketika perang itu, perang Uhud, diminta untuk membunuh Nabi Muhammad atau Hamzah atau Ali bin Abi Thalib. Orang yang pandai menombak, melempar tombak ya Pak. Sampai akhirnya ketika perang Uhud itu kan ceritanya dari kota Madinah ke Jabal Uhud itu nggak jauh, kelihatan kok, paling sekitar 5 kilometer. Kalau Bapak Ibunya sering umroh, pernah umroh pasti diantar ke Jabal Uhud, tempat terjadinya peperangan Uhud. Harusnya di situ orang Islam menang, kok ya kalah. Karena apa? Karena lengah di awalnya. Pasukan pemanah udah diwanti-wanti sama Nabi Muhammad, kamu jangan turun kecuali ada perintah turun. Sampai akhirnya ketika lagi perperangan, kaum muslimin merasa menang karena memukul mundur kaum musyrikin. Dibela-belain Pak dari Mekah ke Madinah. Sekitar 460 kilo untuk berperang sama orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya di Madinah, di atas jabal ada gunung kecil, bukit itu, kaum pemanah melihat bahwasanya kaum kafir Quraisy sudah mundur, kita akan menang. Akhirnya mereka leha atau terlena. Ketika para sahabatnya di bawah pada berebutan harta rampasan perang, mereka turun ke bawah. Akhirnya ketika turun ke bawah, singkat cerita diserang balik sama kaum kafir Quraisy. Disitulah terjadinya peperangan dan Wahsy ini orang Ethiopia berhasil melempar tombak yang sangkut, yang terdapat di badannya Hamzah, yaitu salah satu Hamzah ini kan pamannya Nabi Muhammad ya Pak. Hamzah dan juga Hamzah ini tidak hanya ditombak langsung wafat Pak, tapi dibelek dagingnya, dibelek hatinya, terus dikunyah sama Wahsy tadi. Mohon maaf, perempuan tadi namanya Hindun. Hindun yang lain lagi, bukan istri Nabi Pak ya.
Terus Wahsy ini akhirnya menombak Hamzah, hatinya dibelek, dimakan, dikunyah sama Hindun. Akhirnya Hindun tidak bisa memakan, muntah lagi. Di situ Nabi Muhammad sangat marah dan benci dengan Wahsy. Walaupun ketika sebelum wafat, Wahsy sempat datang ke Nabi Muhammad dan bersyahadat. Setelah itu Nabi Muhammad tidak mau bertemu lagi dengan Wahsy. Karena kenapa? Karena sangat terhina sekali. Paman saya, saudara saya ini, Hamzah ini, sudah dibunuh dalam perang, dibelek hatinya, dikunyah. Wah, Nabi Muhammad hatinya tuh ini sangat-sangat kecewa sama Wahsy. Walaupun setelah itu Wahsy masuk Islam. Nah, di sini istri Nabi ini sempat hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, ma'azaujiha wa tawaffa anha fil Madinah ba'da audatihima min Habasyah. Jadi ketika kembali ke Madinah, suaminya meninggal ketika kembali dari Ethiopia atau Habasyah. Wa tazawwajuha Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Terus menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanah arba'ah minal hijrah. Sanah arba'ah, tahun keempat Hijriyah, tahun keempat Hijriyah. Nabi Muhammad hijrah tahun 1, tahun keempat dinikahi, tahun 10 wafat. Wa tuwfiyat sanah tis'a wa khamsina, dan wafat Ibunda Ummu Salamah ini tahun 59 Hijriyah, ada yang bilang 62 Hijriyah. Wa dafanat bil Baqi, kemudian dimakamkan di Baqi, komplek pemakaman yang ada di sebelah kirinya Masjid Nabawi. Nggak ada ininya, Pak, nggak ada nisannya, hanya batok-batok batu. Terus juga kalau bapak ibunya mungkin pernah nganter ke pemakaman, ini makamnya nggak lebar, Pak. Nggak lebar, hanya seberapa, jadi masuknya tuh seperti itu. Jadi nggak yang di prek. Saya pernah datang nganterin itu, jadi nggak panjang kayak kita kan 2 meter langsung turunin, itu agak di, jadi bolongannya kecil terus dimasukin langsung dipupuk. Itu bergantian orang-orang dimakamkan di Baqi. Banyak yang bermimpi ingin dimakamkan di Baqi karena ini adalah tempat yang akan dibangkitkan pertama setelah Nabi Muhammad dan juga yang ada di sekitarnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Baru setelah itu mereka semua yang dimakamkan di Baqi. Wafat di umur arba wa thamanuna, wafat di umur 84. Qalat, berkata Ibunda Ummu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, barang siapa yang minum, masih minum, karena di hadis pertamanya tadi menjelaskan larangan, terus dijelaskan alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, barang siapa yang minum di bejana fiddah atau perak, innama yujarjir fi batnihi nar jahannam, bahwasannya dia sama saja, innama, orang yang minum dengan menggunakan bejana atau wadah perak, innama, sesungguhnya, yujarjir fi batnihi nar jahannam, hanyalah memasukkan nar jahannam, api neraka, ke dalam perutnya. Udah dia ada larangan di awalnya, tapi masih, oh nggak kenapa-napa, nggak ada efeknya kok buat kita, nggak ada dampaknya asarnya. Tapi di sini dijelaskan sesungguhnya itu seakan-akan seperti halnya kita memasukkan yujarjir fi batni, hanyalah memasukkan api neraka, api jahanam ke dalam perutnya. Yujarjir artinya memasukkan, menelan. Seperti halnya kalau kita tahu suara air, kalau tetes dari atas, atau air yang menetes dari atas ke kolam, itu kan seperti yang memasukkan, ada suaranya. Seperti halnya juga turunnya siksa ke dalam perut orang yang minum dengan menggunakan bejana perak diserupakan dengan suara yang menakutkan. Seperti itu. Adapun jahanam, asal kalimatnya itu jahuma, artinya kasar. Kasar,
Makanya jahanam ini adalah salah satu lapisan neraka. Disebutkan jahanam karena dasarnya yang sangat jauh, sangat dalam. Itu ditembus berapa puluh tahun itu masih belum tembus, Pak. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari api neraka tersebut. Kalau masih penasaran, ini seakan-akan kita minumnya itu dengan api neraka. Terus juga pelajarannya apa di hadis ini? Bahwa minum dengan menggunakan bejana tersebut ternyata memiliki dosa besar. Memiliki dampak yang sangat-sangat tidak baik. Dan juga karena ada ancaman keras. Dan di sini hanya disebutkan innama yashrabu fi ina'il fiddah. Barang siapa yang minum dari bejana perak. Tapi kita harus memahami bahwa yang dimaksud di sini bukan hanya perak, tapi juga emas. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl surat An-Nahl ayat ke-81. Dan dia menjadikan dan dia yaitu Allah menjadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas. Hanya disebutkan panas padahal di sini juga bermaksud yaitu dingin. Juga memeliharamu dari dingin karena dingin ini lebih utama. Jadi walaupun tidak tertulis bukan berarti tidak termasuk buatan. Makanya di sini hanya tertuliskan fiddah perak tapi juga termasuk di dalamnya juga emas. Dan juga ini dihukumi dosanya dosa besar, Pak. Sebagian imam berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu kafir, sekalipun pendapat itu lemah. Tetapi tidak seorang imam pun yang mengatakan bahwa pelaku dosa kecil itu kafir. Kalau dosa-dosa besar itu tidak bisa diampuni kecuali dengan kita tubuh taubatan nasuha, tidak bisa diampuni dengan ibadah-ibadah kita, kesalahan-kesalahan kita. Berbeda dengan halnya dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil ketika kita pergi ke masjid, kesalahannya juga diampuni, terus juga derajatnya akan diangkat. Tapi kalau dosa-dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan tubuh taubatan nasuha. Terus juga yang dimaksud dari hadis ini adalah minum dengan menggunakan bejana perak termasuk juga di dalamnya makan. Bukan hanya minum di sini innama alladzi yashrabu minum. Berarti bagaimana dengan hukumnya makan? Sama juga dihukumi seperti halnya minum, berarti tetap tidak boleh. Mau itu makannya bersama-sama, bejananya kecil, bejananya besar, ada seluruhnya atau kecil juga, itu tidak boleh. Terus bagaimana Ustaz kalau saya punya piring, punya gelas, atau bejana, tapi nggak buat makan, hanya buat hiasan. Kira-kira boleh apa enggak, Pak? Di sini dihukumi boleh. Telah disebutkan tentang diperbolehkannya menggunakan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum. Seumpama bapaknya punya tempat cincin dari emas hanya untuk menyimpan, itu enggak apa-apa. Dalilnya bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha sendiri menyimpan beberapa helai rambut Nabi Muhammad SAW di dalam genta. Genta itu apa ya, Pak? Seperti halnya tempat ya, yang terbuat dari perak. Yang jelas larangannya hanya untuk makan dan minum. Kalaupun untuk hiasan, untuk tempat, wadah itu tidak ada masalah. Tapi kira-kira ada nggak Pak yang di ruang tamunya hiasannya piring emas? Kira-kira ini. Rumahnya seumpamanya belum ada satpamnya, nggak ada satpamnya, pintunya
sederhana, terus ada piring, ada meja, ada lemari kaca besar, itu ada piring emas. Kira-kira tenang gak itu Pak tidurnya? Pasti hal-hal yang berharga itu disimpan di tempat yang terjaga. Ya nggak tahu juga, mungkin ada juga yang piring emas itu ditaruh di luar, tapi ya agak ngeri juga kalau kita yang punya ya Pak ya. Lebih baik kita simpan. Nah, ini adalah kondisi di mana ketika kita memiliki gelas, piring, tapi nggak dibuat minum, Ustaz, dibuat hiasan atau dibuat tabungan, itu nggak apa-apa. Atau sendok, garpu, itu eh, sendok, garpu, emas untuk mas kawin seumpamanya. Itu nggak apa-apa. Karena hadisnya tadi Ibunda Siti Ummu Salamah menaruh beberapa helai rambut Nabi di genta yang terbuat dari perak. Genta itu adalah seperti halnya wadah kecil untuk meletakkan celak. Hitam-hitam. Seperti itu. Dan di hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya balasan diberikan sesuai jenis amal perbuatan, karena siksanya seperti amal perbuatannya. Kira-kira kalau udah ditekankan seperti ini, di hadis pertama ada larangan, di hadis keduanya itu innama, sesungguhnya yujarjir, seperti halnya kita memasukkan api neraka, api jahanam ke perut. Kira-kira masih ada nggak Pak yang mau melakukan? Kalau mungkin orang yang tidak beriman, tidak percaya dengan balasan, dia akan melakukan. Tapi kalau kita orang yang beriman, hakul yakin dengan Allah, hakul yakin dengan hari akhir, poin terakhir, hikmah dari pelajaran dari hadis tersebut adalah menetapkan adanya balasan di akhirat dan menetapkan adanya siksa api neraka pada hari akhir. Dan hal ini wajib diimani dan merupakan keyakinan yang harus kita yakini dalam agama Islam. Inilah dua hadis yang eh, berkorelasi satu sama lain antara hadis pertama dan hadis kedua. Hadis pertama menjelaskan jangan minum, jangan makan. Karena apa? Itu adalah bagian mereka, orang-orang Nasrani, orang-orang yang tidak beriman di dunia. Buat kita di mana? Di akhirat. Seumpama masih ada yang ngeyel karena memang baru kedapatan rezeki. Apa disebutnya Pak? OKB ya Pak ya. Seumpama ada kedapatan rezeki, terus juga tender dan lain sebagainya, sampai akhirnya ini bingung uangnya buat apa. Dapur, alat dapurnya ganti emas semuanya, biar kelihatan kita ini barusan kaya raya. Kalau memang masih ada yang seperti itu, ingat ancamannya, innama yujarjir, bahwasanya sesungguhnya kalau ada yang melakukan makan dan minum dengan piring emas dan juga perak, yujarjir, perutnya itu seakan-akan seperti halnya kita memakan api neraka, fi batnihi naru jahannam. Di perutnya seakan-akan seperti halnya memakan api neraka. Itu adalah maksud daripada dua hadis yang ada di awal di babul aniyah atau babul ina. Selanjutnya kita berlanjut ke hadis ketiga Bapak Ibu. Ini hadisnya berkaitan dengan kulit binatang, yang mana apa hukumnya kulit binatang ini kalau sudah dibersihkan, apalagi sudah disamak, sudah di apa ya, disamak ya, dicuci, dijemur, dikeringkan. Wa an Ibnu Abbas, hadis ketiga di bab ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi mereka berdua, yaitu Abbas dan juga ayahnya. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubighal ihabu faqad tahura. Muttafaqun alaihi. Mohon maaf. Idza dubighal ihabu faqad tahura. Akhrajahu Muslim. Wa indal arba'ah ayyuma ihabin dubigha. Hadis ini adalah bermaksud
tentang idza dubighal ihabu faqad tahur. Apabila jika seumpama idza dubigha, apabila kulit binatang telah disamak, faqad tahur, maka ia telah suci. Akhrajahu Muslim. Tapi juga wa indal arba'ah, di konteks yang lainnya itu disebutkan dalam riwayat 4 imam disebutkan ayyuma ihabin dubil. Setiap atau kulit binatang apa saja yang disamak, kulit binatang apa saja yang telah disamak maka dihukumi suci. Ini memberikan informasi kepada kita semuanya bahwasannya ayyuma ihabin, setiap kulit binatang apa saja itu kalau sudah disamak, dibersihkan, suci. Contoh, Bapak Ibu pernah minum dari kulit binatang kambing? Kalau dulu kan wadahnya Pak, udah nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai perak, belum ada Tupperware, belum ada styrofoam, kan gitu ya Pak. Terus pakai apa ini kira-kira makan dan minumnya? Nah kalau sekarang enak Pak, ada kaca, ada melamin, atau yang modernnya itu kan apa? Tupperware ya Pak ya. Itu ibu-ibu tuh lebih marah Tupperware-nya hilang daripada anaknya hilang. Gitu ya Pak. Dibekelin Tupperware, anaknya sekolah atau suaminya kerja dibekelin Tupperware, mana Tupperware-nya? Kadang tuh bisa muring-muring seharian. Saking sayangnya sama tempat makan tersebut. Ini kan nggak jarang Pak ibu-ibu. Sampai kita lihat di raknya itu kalau dibuka Tupperware semuanya. Nah, zaman dulu ini terus bagaimana kita kalau makan? Di sini kita akan mempelajari bagaimana hukumnya kulit binatang yang telah disamak. Disamak itu dibersihkan, disucikan dari serat-serat, lendir-lendir, atau darah yang menempel di kulit tersebut. Saya itu pernah minum di mana ya? Kalau nggak salah masih di Arab Saudi itu minumnya dari uh, kulit kambing, Pak. Jadi kulit kambing yang udah disamak dibuat seperti halnya trompet itu buat minum. Nah, kan bisa, Pak. Jadi kulit kambingnya itu sudah disamak, disucikan, dibersihkan buat minum. Seperti halnya trompet. Itu airnya lebih dingin dari di tempat kalau dibanding tempat yang lainnya. Saya ingat bentuknya kayak trompet air minumnya itu. Terus di sini dubigo. Dimaksud dubigo ini adalah disamak. Metode menyamak dalam Islam adalah dengan membersihkan lendir-lendir najis yang terdapat pada pori-pori kulit dengan menggunakan bahan permukaan yang kasar. Seperti halnya dedaunan, rempah-rempah, atau digosok dengan batu. Seperti itu. Ya dicuci, dikeringkan, dicuci lagi, dikeringkan, sampai akhirnya dia benar-benar yakin hilang lendir, najis, ataupun darah yang ada di kulit tersebut. Karena di hadis sebelumnya kita membahas mengenai najisnya darah. Ihab, yang dimaksud ihab di sini adalah kulit binatang. Ya, ini kulit binatang sebelum disamak. Yang dimaksud di sini adalah kulit yang najis. Kulit yang najis harus dibersihkan dan juga disamak. Entah itu binatangnya binatang yang dagingnya boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan. Kambing, dagingnya boleh dimakan, disembelih, kulitnya disamak, dibersihkan, dibuat kerajinan dompet dan lain sebagainya. Atau binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, ular. Hatta sampai itu anjing, kalau seumpamanya itu sudah dibersihkan, disucikan, nanti ini ada 7 perkataan Pak, ada 7 pendapat. Wa fi mas'alati sab'atu aqwal. Ada 7 pendapat para ulama mengenai semua binatang. Ada yang binatangnya boleh dimakan,
kulitnya halal, binatangnya nggak boleh dimakan, dagingnya nggak boleh dimakan, tetap walaupun dibersihkan bagaimanapun tetap najis. Ini ada 7 perkataan. Tapi di sini hadisnya umum, Pak. Ayyuma, setiap kulit yang sudah dibersihkan maka suci. Nah, tapi nanti ada pengerucutan pendapat beberapa ulama. Kita pahami dari sini bahwasanya Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang menggunakan beberapa kulit binatang tersebut seperti halnya sapi buat beduk atau kambing ataupun ular untuk dompet, atau ada ya Pak yang ekstrim itu kulit buaya ya buat sepatu. Itu makanya harganya mahal karena mau ngambilnya aja taruhannya nyawa gitu. Akwal yang umumnya berpendapat bahwasanya dihukumi suci. Boleh kita menggunakan untuk apapun. Hatta itu binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Terus faedahnya apa buat kita? Ya tadi Pak, kalau zaman sekarang, zaman yang sudah modern, kita bisa menggunakan semua alat untuk makan. Piring dari kaca, gelas dari kaca, dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu, bagaimana para sahabat Nabi? Para sahabat dan juga orang-orang terdahulu menggunakan alat makan tersebut. Mau makan, mau minum, bagaimana? Belum ada pabrik modern. Makanya di sini dijelaskan, yang saya tahu itu kulit kambing dijadikan untuk minuman. Insya Allah untuk lebih jelasnya, saya bacakan sedikit. Wal haditsun dalilun ala anna dibag mutahhir. Hadis ini dalil, landasan yang mana menyamak itu adalah sesuatu yang bisa mensucikan. Maitatun lijuldil mayyit, untuk mensucikan kulit mayit atau bangkai, mohon maaf. Kalau mayit itu manusia, kalau binatang itu bangkai. Kullu hayawanin, setiap binatang, kama yufiduhu umumun kalimatun ayyuma, seperti halnya umumnya kalimat hadis pertama. Wa annahu yutahhirun batinahu wa zahirahu. Dan di sini dimaksudkan suci secara batin dan juga zohir. Kalau sudah disamak, harus punya keyakinan tersebut. Wa fi mas'alati sab'atul aqwal. Dan di dalam masalah ini ada 7 pendapat, ada 7 perkataan para ulama. Yang mana insya Allah perkataan ini akan saya sambung di pertemuan selanjutnya. Biar lebih jelas, uh, biar lebih general. Dan sekarang karena sudah beberapa pertemuan, kalau nggak salah saya tidak melempar sesi pernyataan dan pertanyaan ya Pak. Kalau nggak salah 3 kali, 3 apa 4 kali saya. Jadi sekarang mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai hadis ini atau hadis-hadis sebelumnya, atau menyatakan apa yang saya sampaikan, Pak tadi keliru, Pak salah, Pak masukkan, monggo. Waktu dan tempat masih ada sekitar 3 menit lagi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya ingin menambahkan Pak, satu lagi hadis yang sebelumnya itu mengenai Ummu Salamah, istri Nabi. Istri Nabi seluruhnya itu janda, kecuali satu yaitu Siti Aisyah. Termasuk Ibunda Ummu Salamah tadi di awal. Saya lupa menyampaikan bahwasanya ada larangan bagi para sahabat waktu itu menikahi istri-istri Nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Itu terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 53.
wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan tidak boleh bagi kamu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selamanya setelah Nabi wafat. Inna dzalika kana indallahi azima. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Nabi Muhammad seluruh istrinya, mohon maaf, janda kecuali satu, ibunda Siti Aisyah. Setelah Nabi wafat, istri-istri beliau tidak boleh dinikahi oleh siapapun untuk menjaga Nabi Muhammad, untuk menjaga kehormatan umat Islam. Dan ini karena dulu ada ketika Nabi Muhammad wafat, ada yang ingin menikahi, Pak, menikahi istri Nabi. Akhirnya turun larangan ini. Nggak boleh, abadan. Sampai kapanpun setelah Nabi wafat, istri-istrinya nggak boleh dinikahi oleh siapapun. Itu penjelasan tambahan mengenai Ibunda Siti Ummu Salamah di hadis yang kedua tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebenaran, kebaikan, manfaat, ketahuilah itu datangnya dari Allah. Jika ada keliru, khilaf, salah omongan atau penyampaian, itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia yang lemah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.